Jangan nangis itu pas ketika anaknya masuk penjara. Sekarang orang nangis ketika anaknya masuk penjara, tapi tidak menangis ketika anaknya meninggalkan sholat. Padahal kalau masuk sholat, ninggalin sholat itu 80 tahun di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Siniar Radar. Jadi setelah sekian purnama kita udah lama nggak podcast lagi. Di kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu nih dari sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari lingkungan kita, dan Salma Alamin ya. Suaranya sudah sering kita dengar setiap kali Jumatan karena beliau ini sebagai muazin kalau lagi Jumatan ya. Jadi langsung aja kita ketemu sama orangnya. Ini dia, Mas Alvin atau Bang Alvin ya. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke, mungkin bisa diperkenalkan sedikit Bang. Siapa, terus dari mana, tinggalnya di mana gitu. Baik. Bismillah. Nah, jadi nama saya Alvin ya, Alvin Ar-Rahman. Lahirnya di Padang, Bang. Oh, orang Padang. Iya. Oke. Jadi saya sekarang masih belajar bahasa Indonesia nih. Agak Biasanya cakap Melayu gitu. ya, Melayu Minang. Oh, Melayu Minang. Iya. Oke. Tinggalnya sekarang berarti di mana? Tinggalnya sekarang di Kapling, Bang. Kapling. RT 8, Albarkah. Oke, Ya. Albarkah. Lahirnya tanggal 8 September tahun 95. 95. Oh, berarti kita gak jauh beda lah ya. Iya. Alhamdulillah sekarang saya sudah menikah juga. Sudah menikah? Masya Allah. Anak 3 saya. Anak 3. Iya. Oke, jadi masih muda, terus jauh-jauh dari Padang, merantau ke Jakarta, dan Masya Allah, sekarang jadi muazin ya, jadi Bilal ya. Bang Alvin sekarang aktivitasnya apa aja nih? Aktivitas sehari-hari untuk kerja dunianya ya kita jahit Masya keliling Allah, oke. pakai gerobak gitu. Gerobak, Terus kalau maghrib itu kita ngajar sih. ngajar apa tuh? di TPQ. TPQ, Masya Allah. Jadi kalau siangnya ngejar keliling, malamnya baru kerja akhirat ya, kerja dakwah ya. Iya. Masya Allah. Ngejat apa aja tuh Bang? Permak ya. Permak, Pakaian laki-laki perempuan. laki-laki perempuan, Iya. bisa apa aja gitu ya, keliling. Bisa Iya. kemana aja tuh keliling? Kelilingnya ya sekitar Cilincing aja. Selincing. Daerah Kelurahan Cilincing ya. Oke, Masya Allah. Nah kalau malamnya ngajarnya di mana itu? Saya ngajarnya di Musola Toibah di depan pom bensin Jalan Raya Cilincing ini. Oh situ, oke. Iya. Di situ aja, apa di mana lagi ada? Dulu saya tiga tempat saya buka. Masya Allah. Sekarang tinggal 2 tempat. Yaitu pertama di sana Musola Toibah ya. Yang kedua di rumah mertua saya di Kapling. Di Kapling juga. Oke. Satu lagi 3 di mana tuh? Pernah buka juga di pinggir laut nih. Pinggir laut? Musola Syifa. Heeh. Cuman 3 bulan saya ada urusan jadi Oke. saya Berarti sekarang yang masih running satu. dua TPQ. Oh 2. Masya Allah. Cuman yang megang satu lagi tuh istri saya. Istrinya. Iya. Oh jadi sepasang suami istri sama-sama support dalam dakwah gitu ya? Insya Allah. Masya Allah. Nah, Bang Alvin kan dari Padang ya? Iya. Merantau ke Jakarta dari kapan tuh? 2017 Bang. 17. Berarti udah hampir 5 atau 6 tahun yang lalu ya? Iya. Itu pas lulus kah atau Ketika setelah menikah setelah menikah? Oh jadi menikahnya itu di kampung? di Jakarta. Oh Jakarta. Iya. Ke Jakarta untuk nikah atau Ke gimana tuh? Jakarta untuk nikah. Untuk nikah? Iya. Masya Allah. Jadi ketemunya di mana? Kita itu taruh sama Ustadz dari pondok juga, kenal sama orang Jakarta. Oke. Nawarin buat taruh langsung nikah. Jadi kita taruh di sini, kena nikah di sini. Masya Allah. Jadi pernikahannya itu karena ta'aruf ya? Iya. Masya Allah. Itu gimana sih Bang? Kan banyak stigma, kalau ta'aruf itu kan kayak beli kucing dalam karung. Nah, Abang kenapa bisa yakin untuk menikah dengan metode ta'aruf? Jadi kan kalau kita taruh itu kita melihat juga ya, melihat calon istri kita.
Dan ta'aruf itu tidak mesti jadi gitu. Oke. Jadi kita bisa boleh Dipertimbangkan kembali. Dipertimbangkan istiqoroh dulu ya. Dan boleh juga langsung dinikahkan. Oke. Jadi, Nah, kenapa pilihannya ta'aruf? Kenapa nggak? Kalau di luar sana kan mungkin wah pacaran dulu aja lah gitu. Nah, kenapa abang memilih untuk ta'aruf? memilih untuk ta'aruf, ya biar kita nih terjauh dari fitnah dunia ini. Masya Allah. Pacaran, jadi saya alhamdulillah tidak pernah pacaran ya sebelum menikah. Masya Allah banget. Masih malu-malu sama perempuan. Berarti ini ya, jos ya, jomblo sampai sah ya. Masya Allah. Nah, di ta'aruf itu biasanya kayak gimana sih bang? Kan banyak orang nih nggak tahu nih konsep ta'aruf. Ada yang bilang ta'aruf itu sama aja kayak pacaran gitu. Atau ada yang ta'aruf itu terlalu kaku. Nah, ta'aruf yang abang jalani itu kayak gimana? Ta'aruf yang saya jalani ya kita langsung datang ketemu ke rumah calon mertua. Langsung lihat wajah calon istri kita. Oke. Dikasih waktu 3 hari 2 hari buat istiqoroh, baru kita buat tanggal nikah. Oh gitu. Iya. Nah, cara mengenal si calon istri ini atau gimana? Ketika kita datang ke rumahnya, silaturahmi dengan orang tuanya, langsung orang tuanya mempersilahkan untuk buka cadar anaknya gitu. Oh iya. Baru kita lihat wajahnya, baru kita pertimbangkan. Oh itu nazuh berarti ya? Ya. Melihat calon istri gitu. Oke. Nah, berarti menikahnya itu di umur berapa? Umur 21. 21, Masya Allah. Berarti tidak pernah pacaran, tapi langsung ta'aruf untuk menikah ya? Iya. Dan bagaimana tuh prosesnya? Berapa lama kira-kira? 1 bulan. 1 bulan? Iya. Pertama proses ta'aruf sampai menikah itu iya. 1 bulan. Iya. Nah, datang ke Jakarta untuk menikah, setelah menikah, nah itu mulainya langsung ngajar kah atau sempat kerja atau apa tuh ke Jakarta? Jadi waktu setelah menikah kita sempat balik ke pondok lagi ya. Pondok kita tuh dulu di Pekanbaru. Pekanbaru Riau. Jadi saya di pondok itu bagian masak bang. Oke. Jadi bukan santri sih. Bagian masak. Jadi sambil masak saya juga sambil meluangkan waktu untuk belajar juga. Oke, berarti istri ikut ke Riau. Ya, jadi istri alhamdulillah juga menghafal Quran juga ya. Masya Allah. Jadi dia disuruh Ustadz membuat ngajar di Pondok Hafiz. Oke, berarti setelah nikah itu sempat pulang kampung, lalu balik ke 5 bulan. 5 bulan. Terus kita main lagi ke Jakarta. Ke Jakarta. Sama Pak RW disuruh tinggal di sini aja, jadi buka TPQ di sini gitu. Oh gitu. Iya, Pak RW yang support sih dari belakang. Oh berarti setelah pulang kampung ke Jakarta justru langsung ngajar itu ya, disuruh ngajar. Disuruh ngajar. Kita ngajar di Al-Barkah itu. Al-Barkah. Oh, Masjid Al-Barkah Kelapa 2. Kalau untuk ini ada nggak apa? Biasa kan kalau TPQ yang kecil-kecil tuh biasanya orang tua enggan gitu buat ngasih istilahnya kafalah buat guru-gurunya. Mungkin ada nggak di TPQ abang gitu kesulitan dari pendanaan kah atau gimana? Iya, sekarang ini saya ngajar di TPQ Toiba ya, di Musola. Itu kita minta setiap masuk Rp1.000. 1.000. Jadi dari 42 murid itu palingan yang sehari-hari kita dapat itu yang terkumpul ya buat uang kas palingan 15.000 atau 13.000. 13.000 Iya. seharinya. Iya, seharinya. Masya Allah. Jadi sulit sekali ya buat mengumpulkan uang kas di TPQ itu. Tapi ada nggak sih wali murid yang dermawan gitu? Ada yang ngasih lebih kah atau gimana? Untuk saat ini belum ketemu saya. Belum ada ya? Soalnya kan mungkin daerahnya juga daerah sulit gitu ya ekonominya ya. Cuman saya di luar TPQ itu ada orang baik gitu ya. Nah apa tuh orang baiknya? Dia pernah mengamanahkan kepada saya tuh uang 1 juta setiap bulan buat anak-anak. Masya Allah. Itu gimana tuh maksudnya?
Ya saya tidak pernah minta proposal ya. Heeh. Dan saya juga sebelumnya juga tidak ada mengharap seperti itu dan kenal orang seperti itu. Mm-mm. Tiba-tiba datang ke saya, ini uang buat anak-anak 1 juta sebulan gitu. Mm-mm. Bahkan terakhir dia ngasih 12 juta. 12 juta? Iya. Dan itu saya tidak minta, saya tidak ada mengharap. Dan saya juga tidak kenal dia gitu. Itu channelnya dari mana itu? Saya ada orang di belakang saya buat istilahnya dorong dia gitu, biar ini salurkan ke sini uangnya biar bermanfaat gitu. Orang dermawan juga. Oke, 1 juta itu buat apa? Operasional kah atau? Alhamdulillah kita setiap pekan itu mengadakan makan-makan bersama. Wah, jadi itu sebagai daya tarik juga buat mereka semangat mengaji gitu Iya, ya? mengaji. Masya Allah. Dan nanti setiap mereka hafal 1 juz misalkan, atau mereka punya rating yang meningkat gitu, kita berikan hadiah pada uang itu. Masya Allah. Jadi uangnya bermanfaat ya untuk pemberdayaan pengajian ya? Yang kedua, saya juga alhamdulillah dalam mengajar ini ya banyak sekali duka dan senangnya ya. Oh iya, suka dukanya apa aja tuh? Palingan kalau kita misalkan menuju tempat ngajar gitu, kita kan perlu bensin ya. Sementara anak-anak yang bayaran juga begitu. Inilah kadang-kadang saya paksa-paksain buat datang minjam uang buat beli bensin atau alhamdulillahnya ini kabar gembira, hadiah juga dari Allah ya. Tanpa meminta, tanpa mengharap, Allah datangkan, Allah kenalkan saya dengan salah satu yayasan. Yayasan apa tuh? Kafala Dakwah Indonesia. Oh, Kafala. Yang siap untuk merangkul, mensejahterakan guru-guru ngaji. Oke. Hari ini saya dulu saya punya motor, hari ini motornya sudah rusak. Dan mereka hari ini alhamdulillah Allah hadiahkan melalui yayasan Kafala Dakwah. Saya diberikan fasilitas sepeda gitu. Sepeda. Ya. Dan banyak lagi mereka ini dalam membantu mensejahterakan dai-dai di sekitar Jakarta ini. Buat saya pribadi sangat membantu. Nah itu dapat channelnya dari mana tuh bisa dapat bantuan dari Kafala Dakwah Indonesia? Itu saya waktu di Pondok Ade ya. Itu saya kenalan sama Ustaz Fairuz di sana. Yang sebagai pemberi nasihat di pondok itu. Saya ngobrol dan dia minta nomor HP saya, main ke rumah saya, dan saya dijadikan sebagai dai dalam yayasan Kafala Dakwah Indonesia. Masya Allah. Jadi secara tidak sengaja sebenarnya ya ketemunya ya. Karena antum sudah berkontribusi dalam dakwah, Masya Allah, Allah bukakan jalannya ya, yang lain gitu. Bukakan rezekinya dari jalan-jalan tak terduga. Salah satunya dari Kafala Dakwah Indonesia. Oke. Nah itu udah berapa lama tuh dapat bantuan dari Kafala Dakwah? Kurang lebih 1 tahun kayaknya. 1 tahun, Masya Allah. Itu manfaat banget ya? Iya, sangat bermanfaat. Sangat membantu buat mensejahterakan dai dan anak murid-murid juga terbina gitu. Dengan melalui bantuan kepada TPQ kita di sini. Masya Allah. Jadi sebenarnya zakat sedekah kita itu bisa kita manfaatkan bukan cuma untuk fakir miskin ya, tapi juga bisa kita gunakan untuk support dakwah. Salah satunya itu adalah kita support kegiatan para guru-guru ngaji ini nih. Salah satu contohnya adalah kegiatannya Bang Alvin gitu. Karena kan beliau juga atau guru-guru ngaji di sana pun butuh maisha ya. Maisha, dan itu seringkali terkendala karena kegiatan mengajarnya. Jadi buat pemirsa yang punya rezeki lebih mungkin bisa disalurkan ke guru-guru ngaji setempat. Nah, abang kan masih muda nih, terus sudah nikah, Masya Allah. Terus juga kegiatannya concern di dakwah. Itu motivasinya apa sih bang? Kan kebanyakan anak-anak muda sumuran abang itu biasanya ngejar karir lah, atau ngejar profesi segala macam. Tapi abang lebih
milih untuk jalan dakwah yang mungkin ya tidak ada duitnya gitu. Itu apa motivasinya kira-kira? Yang pertama itu saya mencoba sedikit ya untuk menyenangkan Allah dan Rasulnya, Masya sehingga Allah. Allah ridho dengan saya. Yang kedua, orang tua saya, ya saya mencoba untuk menjadikan orang tua saya ini tidak mandul, karena banyak orang tua punya anak tapi mandul. Itu maksudnya apa tuh? Mandul di sini maksudnya mandulnya tuh anaknya banyak, cuma tidak ada manfaatnya nanti di pada masyarakat. Oh. Jadi dengan saya berusaha membuat TPQ ini, orang tua saya nggak mandul gitu, bermanfaat untuk kedua orang tua saya. Yang ketiga, saya ini membuat TPQ untuk membuat suasana malaikat di dalam kehidupan saya. Karena kita bersama anak-anak mengaji, kita kan dinaungi oleh malaikat-malaikat dan dikerumuni oleh para malaikat, sehingga harapan kita bersama malaikat, sifat-sifat malaikat itu turun kepada diri kita. Iya, dan Tuhan juga keberkahan di lingkungan kita sekitar kan. Iya, jadi sifat malaikat itu kan taat. Jadi kita jadi taat karena kita bersama para malaikat. Oke. Ya, gitu sih harapannya saya itu, saya terjauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Masya Allah. Dan benteng buat saya juga di akhir zaman ini. Nah, setelah Abang sudah mengajar berapa lama ini, kira-kira apa sih targetnya dalam mengajar ke depannya gitu? Saya saat ini masih mencoba untuk mencetak anak-anak generasi yang penghafal Quran ya. Masya Allah. Ini sekarang ini yang saya terapkan, saya metode RTJ. RTJ apa tuh? RTJ ini metode rangkaian 3 juz. Jadi hafalan 3 juz dari juz 8, 29, 30. Masya Allah. Ini buat anak-anak yang masih pemula. Itu usia berapa tuh pemula? Anak SD. SD? Ya, SD ya. Sampai SD ya? Ya, dari kelas 1 SMP kelas 1 SD itu juga udah bisa kita latih untuk menghafal juz 30 dengan talaki. Jadi walaupun dia tidak bisa baca Quran, tapi dia bisa hafal juz 30. Masya Allah. Metode talaki. Bisa tuh? Bisa. Saya sudah mencoba, alhamdulillah. Beberapa murid tuh ada yang sudah hafal juz amma, hafal anaba, hafal wadwan sampai anas. Nah, Abang kan sebagai pendidik ya, udah lama mengaji. Nah, punya tips nggak sih buat mungkin pemirsa yang sudah jadi orang tua gitu, pengen mendidik anak juga di rumah, biar adabnya bagus, biar ngajinya bagus, biar hafalannya juga bagus. Nah, ada tips nggak buat mendidik anak-anak di rumah gitu, biar nggak nakal gitu? Tipsnya sih banyak ya caranya, tinggal kita semampu kita jalankan. Salah satunya tuh kita ketika anak tidur, kita bacakan surat Inna Anzalna di kepalanya. Itu biar apa tuh? Biar melembutkan hatinya. Masya Allah. Jadi itu resepnya ya, salah satunya. Yang kedua, kita doakan juga. Banyak orang tua yang ingin anaknya baik, tapi dia sendiri kadang sholatnya belum bolong. Oh gitu, jadi jangan nuntut anaknya soleh, tapi dia aja belum soleh gitu ya. Jadi berawal dari orang tuanya dulu gitu, biar anaknya bisa mencontoh. Sudah berapa tetes tangisan yang dia doakan buat anaknya gitu. Masya Allah. Jangan nangis itu pas ketika anaknya masuk penjara. Sekarang orang nangis ketika anak masuk penjara, tapi tidak menangis ketika anaknya meninggalkan sholat. Padahal kalau masuk sholat, tinggalin sholat tuh 80 tahun di neraka. Satu sholat yang ditinggalkan, dikalikan 5 sholat sudah 400 tahun. Oke. Berarti orang tua harusnya lebih khawatir anaknya meninggalkan sholat ya, daripada misalkan kayak dapat nilai jelek ke sekolahnya. Harusnya lebih khawatir nih kalau anaknya nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji gitu. Nah, apalagi Bang kira-kira biar bisa ditiru nih para orang tua di rumah. Orang tua itu harusnya, ini saya belajar juga ya, untuk saya menerapkan juga di rumah tangga saya. Bagaimana orang tua ini supaya menyampaikan kabar-kabar akhirat kepada anaknya hari-harinya. Perkara kubur yang panjang, masyar yang panjang, surga neraka, ini hari-hari harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan, nanti yang masuk ke dalam hati anak kita ini kehebatan dunia ini. Oke. Nanti orang
memuji-muji iPhone, memuji-muji artis, tidak kenal dengan sahabat-sahabat Nabi lagi. Nah, ini yang perlu orang tua perhatikan juga, bagaimana anak-anak ini kenal dengan sahabat-sahabat Nabi yang mana perjuangan mereka ini sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang patut kita contoh juga sampai kita mati membawa kalimat ini bersama tali Islam. Ya sering terjadi tuh, sering saya temuin juga bahkan gitu. Banyak anak-anak kecil itu mereka lebih kenal tokoh-tokoh kartun, superhero daripada sahabat-sahabat Nabi atau cerita-cerita Nabi gitu. Dan itu sebenarnya bisa kita cegah ya dari rumah ya. Itu salah satunya dengan mengenalkan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah sahabat dan cerita-cerita di Al-Quran biar mereka tidak terjerumus sama duniawi ya, yang asal keren doang gitu, tapi tidak ada nilai agamanya gitu ya. Nah, kalau untuk anak muda nih, tipsnya apa sih dari abang gitu, biar mereka tetap semangat, misalkan mempelajari agama, bahkan bisa berdakwah gitu kayak abang. Ada tipsnya nggak buat anak-anak muda? Yang pertama itu buat anak muda ya. Jadi ya kata ulama, anak muda ini dikatakan separuh gila, Bang. Separuh gila? Iya. Wah. Karena anak muda ini yang rela mati buat hobi dia. Wih. Nindik telinganya, nindik bibirnya. Kalau orang tua nggak ada begitu. Iya. Anak muda kan rela mati di laut, manjat tebing kan, lompat-lompat atap. Jadi pandai-pandai mencari kawan ya. Oke. Mau nggak mau kita ini harus mencari kawan yang baik. Walaupun punya kawan yang amburadul ya, cuman kita pegang teman kita yang baik mana gitu, supaya kita ini tidak terbawa arus. Oke, berarti tipsnya itu adalah pandai-pandai mencari kawan ya. Boleh berbaur tapi tidak boleh melebur sehingga jadi ikutan gitu ya. Itu ya, kalau mau jadi pintar ya temenan sama orang pintar. Kalau mau soleh, temenan sama orang soleh gitu. Nah, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Terima kasih buat Bang Alvin atas kesempatannya. Masya Allah banget sharing-sharingnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.